mahasiswa di Bidik Misi Universitas Trunojoyo Madura, dan tak lupa kepada keluarga besar Ikatan Mahasiswa Bidik Misi Universitas Trunojoyo Madura yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kita bisa berkumpul dan mengikuti kajian pada sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya min yaumin hadaya lila yaumil qiyamah. Bismillah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Anang Ma'ruf, biasa dipanggil Anang, dan di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin kajian pada sore hari ini. Kemudian untuk pemateri nanti insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Dr. Abah Abdurrahman SHGMI selaku Wadik 3 Fakultas Keislaman dan juga pembina Untuk materi nanti insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Dr. Abah Abdurrahman SHGMI selaku Wadik 3 Fakultas Keislaman dan juga pembina dari Ikatan Mahasiswa Bidik Misi Universitas Trunojoyo Madura. Dan juga mohon maaf izin menyampaikan Abah, untuk materi ini insya Allah dengan kisaran waktu 30-40 menit, kemudian dilanjutkan untuk sesi tanya jawab sekitar 15 menit. Yang insya Allah total jumlah keseluruhan waktu kita kajian pada sore hari ini adalah 1 jam kurang lebihnya, seperti itu. Nah, untuk sesi tanya jawab sendiri nanti mohon kepada penanya, setiap penanya untuk on mic dan on cam setelah saya mempersilahkan. Jadi nanti insya Allah bisa resign dulu, kemudian izin untuk bertanya dan saya mempersilahkan, kemudian on mic dan on cam, seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama, untuk kajian rutin dengan tema meraih berkah menuju fitrah, sudah maksimalkah ibadah kita selama Ramadan, yang akan disampaikan oleh yang terhormat Dr. Abah Abdurrahman SHGMI. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Abah. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, al-qail fi kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Anak sekalian yang saya cintai, wabil khusus Ketua IMP, panitia kajian pada sore hari ini, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai detik ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, sehingga tanpa terasa kita sudah menjalankan ibadah puasa kurang lebih ke 27 hari ya, 27 hari sekarang insya Allah. Artinya tinggal ya 3 hari lagi
kita Ramadan, tamu agung akan meninggalkan kita 3 hari lagi ke depan. Baik, kita alhamdulillah sampai detik ini masih diberikan nikmat kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan bisa menunaikan ibadah puasa sampai akhir Ramadan. Salawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Baik, hari ini Bapak kebetulan dikasih amanah untuk menyampaikan menyambut kemenangan, mana kemenangan apa, caranya seperti apa dan sebagainya. Jadi baru kali ini Bapak disetir, ceramah disetir. Tetapi begini anak sekalian, yang jelas Ramadan ini tamu aku, ya. Ramadan tamu aku, maka saking agungnya Ramadan 2 bulan sebelumnya itu sudah Rasulullah sudah berdoa atas nama Ramadan. Jadi Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna fi Ramadan. Ini saking agungnya bulan Ramadan. Bulan penuh berkah, bulan maghfirah, bulan rahmah, bulan ikun minan nar. Ya. Disitulah makna yang terpenting bagaimana kita memahami makna Ramadan itu sendiri. Jadi saking pentingnya Ramadan, Rasulullah 2 bulan sebelumnya sudah mempersiapkan. Pertanyaannya sederhana, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mempersiapkan datangnya bulan Ramadan kemarin itu? Kalau ternyata kita juga kurang mempersiapkan, begitu datang tamu agung juga ternyata hanya begitu-begitu saja, maka kemenangan tidak akan kita dapatkan. Kemenangan yang dimaksudkan di sini adalah kemenangan Idul Fitri. Jadi kemenangan kembali fitrah. Kembali bagaimana kita menjadi manusia seperti bayi, seperti dilahirkan kembali. Maka di dalam Idul Fitri itu ada istilah minal aidin wal faizin. Jadi kembali kemenangan. Idul Fitri kembali dalam keadaan suci. Adik sekalian, ini karena dibatasi waktu 30 menit ke depan, Bapak akan menyampaikan apa sesungguhnya kemenangan apa yang harus kita dapatkan nanti. Andai kata kita sukses di bulan Ramadan, tetapi Bapak ingin menyampaikan, apakah kalian sudah pantas ya, untuk mendapatkan kemenangan itu. Mari kita flashback kembali, evaluasi selama 27 hari kemarin itu, kita lihat apakah sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan ini, kemudian patut tidak kita mendapatkan kemenangan. Baik, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ya, rubba so'imin laisalahu min syamihi ralju wal atos. Banyak sekali orang yang beribadah puasa, tetapi dia tidak mendapatkan pahalanya puasa, ilal ju wal atos, kecuali lapar dan dahaga. Jadi tidak menutup kemungkinan, ya, karena kita selama ini di bulan Ramadan hanya dapat lapar dan dahaga, maka kemenangan itu tidak akan kita dapatkan. Justru malah kehancuran spiritual dan lain sebagainya.
Nah, oleh karena itu masih tersisa 3 hari ini. Ya, yang pertama yang jelas kalian tahu di nanti ini yang ingin Bapak sampaikan justru ya karena waktu ini Bapak jadi nggak iso optimal. Pertama, siapa sih yang termasuk kategori rubah soimin itu? Orang yang nanti mendapatkan kemenangan itu siapa saja? Atau justru kita ini semuanya tidak akan dapat kemenangan? Jadi siapa yang kategori roba soimin? Siapa sih orang-orang yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga itu selama Ramadan? Terus pantaskah kita bicara nanti kita dapat kemenangan? Jadi Rasulullah bersabda, khamsyatu asya tuhbitus saum. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan ibadah puasa. Artinya ada mereka hanya dapat lapar dan dahaga. Siapa itu, Pak? Nah, ini. Jadi ini dicatat benar-benar, yang mudah-mudahan yang masih melakukan 5 hal ini ya, atau alhamdulillah kalian tidak pernah melakukan 5 hal ini selama bulan Ramadan. Yang pertama adalah al-kadzib. Jadi berbohong. Jadi berbohong ini yang pertama. Jadi berbohong kepada siapa? Ya siapa saja berbohong. Kalau suami ke istri, istri ke suami, anak-anak ke saudaranya, ke temannya. Berbohong di sini tidak disebutkan sohirun wala kabirun, besar maupun kecil, yang penting berbohong, maka dia tidak dapat pahala puasa. Nah, kalau nggak dapat pahala puasa berarti ya tidak dapat kemenangan itu. Ini yang pertama, biar cepat. Yang kedua, al-ghibatu. Al-ghibatu ay al-izhol an uyubin nas. Ghibah itu ngerasani. Ya. Orang yang sibuk dengan kejelekan orang lain. Kalau kalian sibuk dengan kebaikan orang lain, tidak masalah. Ya. Justru bagus. Ada temennya sholat raweh, ya, membayar zakat atau melakukan kebaikan-kebaikan, ya, kalian pusing misalnya, saya ini melihat Mbak siapa ini aktif atau tidak ini di depan saya ini, Mbak Diah, Umi apa lagi, Uminatun Nafisah. Saya ini kalau melihat Mbak Diah, Mbak Diah gitu aja, Mbak Diah setiap hari ke masjid, itu pusing misalnya. Saya nggak bisa melakukan. Oh, itu ngerasani yang yang baik. Nggak masalah. Namanya riba itu isgol an uyubinasi. Kalau temennya mendapatkan kenikmatan, dia sakit. Mbaknya pakai kerudung hitam, wah sakit. Masa pakai kerudung hitam aja dipakai. Sebentar. Halo, assalamualaikum. Coba. Oke. Mungkin menawi saya ngisi pengajian nih, coba. Lalu nih. Ada tamu. Ibu.
Dok, ada tamu itu loh. Baik, agak terganggu sebentar ya. Jadi yang pertama, yang kedua al-ghibah. Al-ghibah al-isghal an uyubinasi. Bagaimana kita sibuk dengan kejelekan orang lain. Ini yang mengakibatkan kita juga tidak mendapatkan pahala puasa. Yang ketiga adalah an-namimah. An-namimah itu mengadu domba. Oke, mengadu domba. Dia bisa ngomong ke temannya A, ya, persoalannya C begini, kemudian ngomong ke temannya B, persoalannya C begitu. Jadi tidak sinkron sehingganya A sama B pada akhirnya bertengkar. Satunya bilang A, satunya bilang C. Nah, ini mengadu domba. Nah, ketika di antara kita pernah mengadu domba, ya, atau hari ini ternyata kalian melakukan adu domba itu, maka kita tidak mendapatkan pahala puasa. Ini yang ketiga. Yang keempat al-yamin. Al-yamin itu sumpah palsu. Jadi orang yang sering memberikan sumpah palsu. Anak-anak sekalian, kalian harus memahami, biasanya orang yang mengatakan wallahi, ya, wallahi, demi Allah, itu justru biasanya yang sering sumpah palsu. Untuk meyakinkan orang lain, tetapi dia menutupi dengan kata-kata demi Allah, bukan demi dewa. Itu kalau kalian lihat film India itu, demi dewa, lindungi kami, itu siapa itu ibunya, apa, Tuan Takul. Demi dewa, tolong kami. Nah, jadi yang keempat ini kita selalu mengucapkan kata-kata sumpah palsu, ya, sumpah palsu. Ini berbahaya karena bisa menghapus ibadah puasa kita. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5, khomsyatu wasya, 5 hal. Yang nomor terakhir ini adalah an-nadharu bisyahawat, melihat dengan syahwat. Kalau kita melihat sesuatu, misalnya Mas Anang, ya, melihat temennya cantik, satu kali tidak masalah, karena kecantikan innallaha al-jamil, Allah itu indah, yuhibbul jamal, mensukai keindahan, maka Allah ciptakan keindahan. Kalau kalian mengagumi seorang perempuan, ya tidak masalah. Tetapi begitu kalian sudah memakai syahwat, ya, syahwat itu konotasinya mungkin dalam di Indonesia ya pacaran. Kalau ternyata bulan Ramadan itu hanya diwarnai dengan pacaran, ya sudah, ya, dia tidak mendapatkan pahala puasa. Terlebih ini binador asyahwat. Jadi melihat dengan penuh syahwat. Ini berbahaya. 5 hal ini, ya, yang menyebabkan kemenangan kita tertunda, bahkan tidak mendapatkan sama sekali, bisa kalau apalagi dilakukan berulang-ulang. Kata hadis, la soghirota mal istimror. Tidak ada dosa kecil kalau itu dilakukan terus-menerus. Mungkin kalian bilang, Pak, saya berbohong kan sedikit, Pak. Tapi ternyata setiap hari selama puasa ini berbohong. Maka itu bukan dosa kecil, tapi justru dosa besar. Wala kabirota mal istighfar. Tidak ada dosa kecil, dosa besar kalau itu diiringi dengan istighfar. Maka harus
banyak mohon ampun. Kita sudah di fase akhir di bulan Ramadan. Ya. Fase pertama rahmah 1 sampai 10, fase kedua 11 sampai 20, ini fase maghfirah, hari penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan fase yang terakhir 21 sampai 30 ini adalah fase ikun minan nar, hari pembebasan manusia. Ya, pembebasan manusia yang berpuasa dari siksaan api neraka. Kalau tiga fase kita lalui dengan sempurna, insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan nanti di Yaumil Idul Fitri. Di 5 hal itu. Di hadis lain cukup 1. Di hadis lain cukup 1 yang bisa membatalkan ibadah puasa kita itu 1. Apa itu? Asyamu junnatun. Puasa itu seperti halnya perisai, kekuatan diri manusia. Fala yarfuth. Janganlah kau bicara kotor. Itu aja kata Rasul. Ada ditambah ini, jangan bicara kotor. Begitu kita bicara kotor, maka kita juga tidak mendapatkan pahala puasa. Ilal ju wal atos, kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ini. Oleh karena itu anak-anak sekalian, kita mempersiapkan itu seharusnya sudah dari awal. Kalau Rasulullah mempersiapkan datangnya bulan Ramadan ini 2 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, Rasulullah sudah persiapkan itu semuanya. Terus bagaimana dengan kita hanya tinggal 3 hari mempersiapkan kemenangan? Jangan-jangan kemarin kita tidak persiapkan sama sekali. Kan begitu. Tapi mudah-mudahan tidak. Kalian sudah membuat kajian-kajian ini dalam rangka mempersiapkan Ramadan ini menjadi benar-benar penuh berkah, sehingga kemenangan itu benar-benar kita dapatkan. Anak sekalian, orang berpuasa, sebelum saya akhiri karena waktu, ada setidaknya Bapak mau bertanya dulu. Ada istilah Ramadan ini adalah bulan ujian. Kalau bulan ujian, otomatis orang itu dinyatakan lulus dan tidaknya kira-kira saat ujian atau setelah ujian. Saya ulangi lagi. Puasa Ramadan orang bilang ini bulan ujian. Banyak bulan-bulan di bulan Ramadan, cuman salah satunya adalah Ramadan ini adalah bulan ujian. Jika Bapak ingin bertanya, orang itu dikatakan lulus ujian setelah ujian atau pada saat ujian? Setelah lulus. Setelah ujian. Jadi kalau Ramadan ini kita lalui adalah bulan ujian, maka kelulusan kalian ditentukan di 11 bulan yang lain. Artinya mulai Syawal nanti itulah ya, apakah Ramadan itu punya makna pada diri kalian atau tidak, ini pada 11 bulan yang lain. Kalian lulus dan tidaknya di bulan Ramadan berarti ditentukan di 11 bulan yang lain. Ternyata di 11 bulan ini kalian benar-benar tahun kemarin sukses dan dinyatakan lulus. Tetapi sebaliknya, kalau itu semuanya ternyata berbalik 180 derajat, ya berarti Ramadan kita kemarin ini, ujian kita ini tidak lulus.
Oleh karena itu supaya kita lulus, ya, supaya kita lulus setidaknya kalian belajar kalau di mana di kuliah ada UTS sibuk, ada UAS sibuk mempersiapkan. Apalagi saat tahu kalau besok ujian sudah sibuk, ada yang nggak tidur. Oleh karena itu, ya banyak hal sebenarnya yang Bapak ingin sampaikan, kita tidak menutup kemungkinan. Tapi karena ini di akhir Ramadan, mungkin Bapak juga terakhir ini ngisi kajian ini untuk Ramadan karena cuma 3 hari lagi. Yang harus kalian waspadai nanti setelah Ramadan selesai. Saat kalian mendapatkan kemenangan, maka kalau kalian ketemu orang ini, ya, ada 3 hal nanti. Ini kalau tadi Bapak bicara orang bagaimana mendapatkan kemenangan dan tidak ditentukan di bulan Ramadan sebelum-sebelumnya. Oke, sekarang kalian sudah dapatkan kemenangan itu. Kalian mengerjakan totalitas selama di bulan Ramadan. Tetapi kalau kemudian kemenangan kalian dapat ini ternyata kan lena, maka di hari raya itu saja langsung hilang kemenangan itu. Apa itu, Pak? Sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW dinyatakan, nanti dicek lagi itu. Jadi pada setiap hari raya Idul Fitri, jadi soha iblis laknatullah alaih yauma Idul Fitri. Iblis berteriak sangat kencang itu pada saat Idul Fitri. Fayastami'una ahlahu, maka kemudian para setannya, para penduduk iblis berkumpul, setan dan lain jin dan lain sebagainya berkumpul. Kemudian bertanya kepada iblis, ya Sayyidi, man ghodobaka, wahai tuanku, siapa yang membuatmu marah sehingga la ada, walakinnallaha qad ghafara dzunubal muslimin hadzal yaum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni semua dosa umat manusia hari ini karena puasanya diterima oleh Allah. Kalau begitu kita percuma menggoda umat manusia, ternyata diampuni oleh Allah. Maka saya teriak. Bertahun-tahun, setiap tahun kita menggoda manusia. Tapi hari ini di Idul Fitri, Allah mengampuni dosa umat manusia. Itulah yang membuat iblis marah dan berteriak sehingga masyarakatnya kumpul bertanya, siapa yang membuatmu marah wahai iblis? Maka sang iblis menjawab, walidzalika, oleh karena itu alaikum antusaghiruhum, wajib buat kalian semuanya wahai para setan, iblis, jin semuanya, antusaghiruhum, menyibukkan umat manusia tadi dengan 3 hal, ya, ini tidak ada tenanan biar kalian mendapatkan kemenangan. Yang sudah dapat kemenangan bisa hancur gara-gara 3 hal ini. Yang pertama, biladzat. Jadi manusia nanti sibukkan nih setelah puasa, sibukkan dengan kesenangan-kesenangan. Jadi biladzat. Jadi kalau kalian ternyata di suasana Idul Fitri ini terlena bersenang-senang,
mendahulukan hawa nafsu sehingga lupa, ya, lupa sebagai apa posisi kalian sebagai seorang mahasiswa, lupa itu semuanya. Kesenangan kalian hanya dapatkan, maka kalian masuk pada jebakan iblis yang pertama. Iladzat. Yang kedua, syurbil khamr. Dari kesenangan kemudian minum minuman. Jadi minum yang jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga jebakan iblis setelah hari raya. Baru yang terakhir bisyahawat, dengan syahwat. Hampir sama tadi, bisyahawat. Tapi ternyata setelah hari raya syahwat kita semakin kencang, tidak bisa mampu menahan nafsu, maka wah, ini sudah terjebak. Jebakan iblis masuk. Jadi kalau pertama tadi melihat saja, di bulan Ramadan kita melihat saja, tidak mendapatkan pahala ibadah puasa. Tetapi begitu kita mendapatkan kemenangan, maka iblis mempersiapkan jebakan iblis. Ada 3 tadi. Supaya apa? Manusia terjebak dan mengikuti iblis. Jadi itu saja anak-anak sekalian. Selanjutnya nanti boleh sharing, tanya jawab. Tadi saya serahkan sepenuhnya kepada MC. Intinya adalah bagaimana kita mempersiapkan yang hanya tinggal 3 hari ini lagi, ya, bagaimana kita meraih kemenangan itu dan bagaimana kita mengantisipasi kemenangan itu jangan sampai hilang begitu saja. Akhirnya kita berdoa, mudah-mudahan kita semuanya semuanya meraih kemenangan yang dimaksudkan adalah Idul Fitri yang sesungguhnya, sehingga kita benar-benar menjadi kembali fitrah, kembali menjadi manusia sempurna, manusia tanpa dosa, manusia siap dengan berbagai macam yang akan diberikan setelah kita fitrah, artinya benar-benar kembali suci. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Baik, terima kasih Abah atas materi yang insya Allah berkah dan semoga bermanfaat untuk kami semua dan saya pribadi khususnya, sehingga bisa benar-benar meraih berkah menuju fitrah dan benar-benar fitrah. Amin. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang mau bertanya, bisa ya, adakah dari teman-teman yang mau bertanya? Ya kita relax aja sama Abah, ya, nggak usah tegang-tegang. Monggo dari teman-teman. Mulutnya dirobek sama ayah nanti. Abah izin bertanya, mungkin dari teman-teman masih belum dan mungkin dari saya pribadi dulu. Ya, silakan. Iya. Gini Abah, karena kan sebelumnya banyak dari teman-teman yang mengeluh karena kita di bulan Ramadan ini semakin dekatnya dengan hari raya, banyak tugas yang diberikan untuk mahasiswa, sehingga membuat kami itu diforsir terus-terusan hingga larut malam dan bahkan kurang tidur Abah, sehingga banyak dari teman-teman itu yang jatuh sakit. Dulu Abah, Aduh, suaranya nggak jelas.
Suaranya Nang nggak jelas, mendal-mendal. Baik. Baik, saya ulang apa ya? Jadi gini apa? Banyak dari teman-teman itu yang sakit, intinya sakit karena bukan karena mengerjakan tugas, mungkin dari Allah sendiri memberikan sakit, cuman sakit itu karena latar belakang kebanyakan tugas sehingga membuat dari mahasiswa itu banyak yang begadang, tidak tidur untuk mengerjakan tugas. Nah itu kalau dari teman-teman itu tidak berpuasa karena sakit itu bagaimana Iban? Hukumnya atau pendapatnya Iban? Apa? Baik, nah, ini dengarkan semuanya. Namanya aja puasa, ini ujian. Jadi apapun ya, apapun pekerjaan yang diberikan oleh dosen, ya kalau kalian menerima dengan ikhlas, insya Allah tidak berpengaruh kepada fisik kalian. Ya itulah, kalian satu berhadapan dengan misalnya 30 dosen. Sehingga kalian kalian setiap dosen dia punya tugas satu saja sudah berarti 30. Ya, artinya apa? Bagi dosen berpikir, wah ini mudah sekali. Tetapi kalian harus ingat, yaitu namanya wadhifatul muta'alim at-ta'allum. Tugas seorang pelajar itu belajar. Kuncinya di mana? Ikhlas. Jadi saya kok meyakini yang sakit itu biasanya yang nggak ikhlas. Ya, brudel di belakang, bangsat ini dosen ini ngasih tugas terus ada. Nggak usah diomong nih, ini tugas kamu. Ya sudah, bisa kerjakan saja. Optimal atau tidak itu belakangan, yang penting kalian bisa mengerjakan dan atur waktu. Nah, insya Allah kalau kita bisa memanage waktu, ya tidak, sehingga kapan saya harus bergadang, kapan dan tidak, insya Allah. Nah, ketika kita ikhlas, ya, al-ikhlasu amal, itu ruh dari semua pekerjaan. Jadi kalau ruhnya ini rusak, maka ya rusak pekerjaan yang lain. Jadi kalau kalian mendapatkan tugas dari dosen, kemudian grudel, wah itu alamat. Alamat pekerjaan kalian tidak sukses. Dan itu bisa menyebar virus ini. Mungkin kalian kadang berpikir, dosen ini aja yang saya kerjakan, dosen yang lain enggak. Tapi ini virus akan menyebar. Ternyata akhirnya apa? Akhirnya semua tugas dosen tidak dikerjakan. Gara-gara virus tidak ikhlas tadi itu. Nah ini berbahaya. Nah, terus bagaimana Pak kalau sudah seperti itu? Ya mencobalah untuk ikhlas. Ya. Karena kalian, saya tidak mungkin kalau kalian saya suruh temui dosennya, labrak dosennya, kan tidak mungkin. Udah ikhlas. Sekalipun banyak tugas, kerjakan. Nawaitu bismillahirrahmanirrahim, ini akan saya kerjakan karena tugas saya. Ya Allah, lindungi kami, beri kesehatan. Ya Allah, kerjakan. Insya Allah. Bapak ini mungkin selama Ramadan mungkin jarang tidur. Tadi malam enggak tidur sama sekali. Oh, Pak Abdurrahman juga bergadang. Ya, bergadang, tapi yang bergadangnya seperti apa dulu. Nanti, mau enggak tidur 1 bulan, ya. Kalau kalian tidur yang penting pas. Maksudnya pas, dibutuhkan di fisik. Tapi kalau kalian mengerjakan tugas juga karena keterpaksaan, maka itu sesungguhnya kalian sudah menanam benih sakit dalam diri kalian. Kalau kalian paksa bekerja, maka kalian tambah sakit. Kalian tetap mengerjakan sakit dan sakit yang kalian dapatkan. Kata, maka Bapak sering bilang empoweran itu pikiran membentuk keyakinan membentuk perilaku, itu sampai 80%.
Tancapkan pikiran yang baik, maka insya Allah kalau itu bisa menjadi sumber keyakinan, akan merubah perilaku sampai 80%. Jadi termasuk, ngapunten, mohon maaf anak-anak sekalian, bahkan sakit itu banyak diakibatkan, hampir 80% diakibatkan karena pikiran. Kalau pikiran kita menganggap ini beban, maka fisik kita langsung lemah. Ya, sama dengan Ramadan ini. Ramadan ini kita buat, kalau kita menerima hati kita dengan ikhlas, ya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, barang siapa yang beribadah puasa beribadah puasa dengan penuh keikhlasan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa sebelumnya. Saya kira itu ya. Jadi mungkin pertanyaan awal ini sebagai pancingan. Jadi kuncinya kita kalau mendapatkan tugas ya diterima dengan ikhlas. Jika kurang puas bisa nanti ketemu Bapak di saat offline ya. Oke, silakan yang lain. Mas. Kemudian yang titipan pertanyaan yang dikirimkan suaranya ditulis saja, diketik. Kalau enggak siap bertanya, ngetik sendiri di halaman ini. Suaranya enggak. Halo. Ya, Pak. Suara saya bisa didengar dengan jelas? Halo? Ya, Pak. Ada yang bertanya tidak? Baik, ini pertanyaan logika orang jahat, logika orang bohong. Jadi mending mana orang yang nggak puasa dari awal karena tahu akan riba, atau orang yang puasa tapi tetap riba. Nggak ada yang dipilih. Nggak usah mending-mendingan. Jadi puasa ya takut riba. Nah, kalau puasa ya siap untuk tidak meribah. Terus orang yang nggak puasa dari awal karena tahu akan meribah, atau orang yang puasa tapi tetap ribah. Ya puasa saja, nggak usah ribah. Jadi kalau suruh memilih, nggak usah memilih dua-duanya itu. Memilih puasa yang baik, memilih puasa yang dianjurkan oleh Allah, tidak ribah, tidak kadzab dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau begitu itu kalian memberikan pertanyaan, memberikan sama-sama jelek, ya, tidak boleh, harus ada alternatif baik. Ya, yang lain. Baik, terima kasih. Ya mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan raise dan saya persilakan untuk on mic. Wah, ini nanya kok enggak semangat sama sekali, enggak ada yang bertanya. Padahal sore-sore itu adalah waktu yang
lapar-laparnya teman-teman. Ya, ini Siti Nurhaliza, silakan. Monggo. Insya Allah. Ya, silakan Siti Nurhaliza. Kayaknya tadi mau bertanya. Mungkin dari teman-teman masih. Ya, monggo. Ayo, silakan. Assalamualaikum, saya mau bertanya, arti kemenangan sesungguhnya di bulan suci Ramadan itu gimana? Bapak nggak dengar ya? Bawa headset. Coba dikeraskan. Saya mau bertanya, arti sesungguhnya kemenangan di bulan suci Ramadan itu gimana? Baik, tadi Bapak sudah jelaskan arti kemenangan sesungguhnya di bulan Ramadan. Ya, kemenangan sesungguhnya kembali fitrah. Kita kembali suci, ya. Kembali lagi, kembali tanpa dosa seperti bayi. Itulah kemenangan sesungguhnya. Jadi kalau makanya di minal aidin wal faizin, ya, minal aidin wal faizin, kita kembali dan kita memperoleh kemenangan. Kalau ada asumsi yang lain tentang kemenangan-kemenangan yang lain, misalnya ada yang nyatakan kemenangan spiritual, kemenangan intelektual, kemenangan finansial, misalnya kemenangan, nah itu opsi, ya, opsi kemenangan spiritual, kita mendapatkan pengaruh lebih dan lain sebagainya. Tetapi kemenangan sesungguhnya adalah kemenangan bagaimana kita menjadi kembali murni, kembali suci, seperti halnya bagaimana kita dilahirkan oleh seperti bayi. Nah, kemenangan-kemenangan yang lain seperti yang Bapak sampaikan tadi, misalnya kemenangan spiritual. Nah, karena kita sukses selama di bulan Ramadan kemarin, maka berhak mendapatkan kemenangan spiritual. Nah, ini contoh. Saya kira itu, Nia, yang lain. Jadi biar tidak salah paham, kemenangan yang dimaksudkan itu ada kegembiraan. Tidak sebatas itu. Ya. Bapak tadi sudah sampaikan, bahkan saat kita mendapatkan kemenangan bisa lepas pada hari pertama. Pada hari Idul Fitri itu kita lengah terhadap jebakan iblis tadi itu, kemenangan yang kita dapatkan hilang. Jadi kemenangan kepada siapa ya? Kepada mereka yang berpuasa dengan sungguh-sungguh. Kalau nggak puasa, ya enggak, jangan mimpi dapatkan kemenangan, kembali suci ini yang dimaksudkan. Oke, saya kira begitu nih ya. Cukup ya. Baik, sambil pertanyaan, jadi Bapak ini terakhir, jadi kalau memang ada pertanyaan silakan diketik sambil atau langsung di stop, tidak apa-apa. Ini terakhir Bapak ingin hanya menyampaikan saja, mumpung suasana masih ada waktu 3 hari ini, ya kita mencoba untuk mereview apa yang harus kita lakukan ya di 3 hari ke depan ini, ya. 27 hari kemarin silahkan kalian introspeksi, ya. Apakah kita benar-benar sudah melakukan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya? Jangan-jangan kita ini terlena, justru di Ramadan ini terlena. Hal yang perlu Bapak sampaikan adalah karena Ramadan tamu agung,
dan tujuan berpuasa ini adalah mencetak manusia menjadi orang-orang yang bertakwa, maka selayaknya lah kita sebagai seorang muttaqin merasa ini tamu agung ini mau meninggalkan kita, dan kita seharusnya bersedih, ya. Seharusnya bersedih saat tamu agung memberikan berkah, ya, ini akan pergi. Maka Allah bilang, innahu li, puasa ini milikku, fa'ana ajzibihi, maka aku sendiri yang akan memberikan pahala. Jadi Allah sendiri yang memberikan pahala. Termasuk hal terakhir yang mudah-mudahan belum, nah ini ada malam Lailatul Qadar, ya. Ini masih ada waktu, berarti 3 hari. Lailatul Qadar itu misteri, samar seperti halnya mati dan rezeki, sehingga perlu dicari. Rasulullah pun suruh mencari taharruha fi isril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan. Ada yang ngomong 30 hari, dan ada yang ngomong di malam ganjil. Oke lah, itu semuanya benar. Maka tinggal 3 hari ini. Siapa tahu Lailatul Qadar itu ada di 3 hari ini. Kenapa bisa demikian? Sangat memungkinkan karena kita tidak tahu. Karena malam Lailatul Qadar itu adalah misteri. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam di mana itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kalian hitung, coba dihitung nanti, khawatir Bapak salah, itu 83 tahun lebih 4 bulan. Jadi kalau kalian berbuat baik di malam Lailatul Qadar, maka dilipatkan 1000 bulan. Contoh nih, hari ini kalian punya uang 30.000. Kalau mau sotako, jangan pada malam ini tok. Siapa tahu, misalnya sotako 10.000 satu malam diberikan kepada anak yatim, ini waktunya 3 hari, berarti kalian punya uang 30.000, sedekahkan di malam yang berbeda. Kalau nggak punya uang 30.000, punya uang 3.000 misalnya, ya setiap malam 1.000 rupiah diberikan kepada orang yang membutuhkan. Ternyata di malam itu 3.000, 1.000 rupiah ini ternyata pas malam Lailatul Qadar, maka itu dilipat gandakan 1.000 bulan. Bapak menghitung kapan hari itu, kalau 50.000 itu kurang lebih menjadi 1,4 miliar. Ya, itu tidak menutup kemungkinan. Kalau Allah mengendaki, ternyata Allah memberikan takdir sanawi. Qadar ini maknanya penentuan. Salah satu yang ditentukan adalah takdir sanawi, penentuan nasib kalian selama 1 tahun ke depan. Ternyata rezeki kalian ditentukan oleh Allah bersama dengan sedekah kalian di malam Lailatul Qadar. Nah, ini luar biasa. Oleh karena itu dipersiapkan, ya setidaknya kalau kalian sholat sepanjang malam ini kan mungkin ada yang bisa, ada yang tidak. Tetapi kalau kalian mencoba untuk sedekah, insya Allah bisa. Berapapun rupiahnya itu dikalikan 1.000 bulan, 83 tahun, lebih 4 bulan. Baik, ini ada pertanyaan. Bagaimana pendapat Bapak jika banyak mahasiswa atau mahasiswi yang di bulan Ramadan ini banyak
mengarah ke hal negatif, contohnya seperti mokel dan ngajak teman-temannya, gimana pendapat? Pendapat saya, jadi dengarkan anak sekalian, pertama dia tidak mendapatkan pahala puasa, jelas ya, tidak mendapatkan pahala puasa, kemudian dia memupuk dosa, memberikan benih-benih. Kalau sudah dapat pahala puasa, dia sudah memupuk dosa, apalagi banyak ya. Jadi ya, kalau ada teman-teman seperti itu ya jangan diikutin. Jangan diikutin, berarti dia tidak memahami makna puasa sesungguhnya. Jadi kalau mahasiswi atau mahasiswa minta mokel dan ngajak teman-temannya, ya, jadi ya jangan diikutin. Maka puasa itu adalah namanya syahrut tarbiyah. Jadi bulan pendidikan, kalian justru seharusnya pada masa puasa ini meningkatkan kualitas belajar kita. Kalau kalian rata-rata di umur 20, 18 tahun, 20 tahun, bisa jadi ini yang Bapak sering sampaikan, Islam kita dulu mungkin Islam nenek moyang karena Islam orang tua dan lain sebagainya. Tetapi kalau mahasiswa sesungguhnya kalian sekarang ini Islam dengan bagaimana dengan penuh belajar. Ya, saya kira itu. Jadi jangan diikutin kalau hal-hal yang sifatnya negatif. Saya kira itu yang perlu Bapak sampaikan. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan. Ini sudah jam 16.17. Okay. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada hal-hal yang kurang mengenakan hati, ya, silahkan berlapang dada untuk memberikan maaf ya. Saya sampaikan dulu dari awal, ya mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kemenangan itu dan pada gilirannya kita benar-benar ikun minanar, ya, dibebaskan dari api neraka dan pada akhirnya sampai, ya, janji Allah ini sudah orang-orang muttaqin itu tempatnya di surga. Al jannatu uiddat lil muttaqin. Surga itu dipersiapkan kepada orang-orang yang bertakwa, dan puasa ini bertujuan untuk membentuk orang-orang yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah. Dan itu tadi adalah pertanyaan terakhir dan penutup untuk sesi tanya jawab. Terima kasih atas materi dan jawabannya untuk Abah. Ya, kemudian, terima kasih. Bapak keluar duluan ya. Oke. Baik, sedikit saya simpulkan untuk kajian pada sore hari ini bahwa di dalam bulan Ramadan ini, naudzubillah, untuk menjadi orang yang katakanlah kita berpuasa namun tidak mendapatkan pahala puasa dan berpotensi untuk membatalkan puasa kita, yaitu ada 5 sifat yang perlu kita hindari, yaitu yang pertama al-kazib atau banyak berbohong, kemudian al-ghibatu yang berpotensi untuk terlalu memandang orang dan hindari anak dan seburuk-buruk manusia. Sangat merugi bahwa ketika dia memasuki bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan ini bulan ampunan dan mustahil banget kalau dia tidak sampai mendapatkan ampunan karena kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Sungguh sangat merugi. Mungkin cukup seperti itu, dan kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf atas simpulan yang mungkin kurang tepat atau bagaimana. Dari saya sebagai moderator, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dan saya tutup untuk kajian sore hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Bisa. Terima kasih Mas Anang. Baik, sama-sama.